Hai guys, welcome back to podcast OSIS Ricci 2 bersama gue Birgita Laura. Gue Maria Perca Alexandra. Oke, jadi topik kali ini lumayan seru nih guys, seru banget malah. Topik kali ini tuh ya kita bakal bawain tentang pengalaman horor yang dialamin oleh teman-teman kita. Nah, tapi sebelumnya, aku mau nanya dulu nih ke temen aku Cel. Cel, lu pernah nggak sih ngalamin kejadian horor yang masih lu inget gitu sampai sekarang? Wah, gue sih pernah ya, dan hampir 3 kali selama gue hidup pernah ngalamin. Dari yang serem dan ya yang biasa aja. Nah, kalau lu gimana? Ada nggak sih yang pengalaman horor nih yang bikin lu sampai kayak nggak bisa lupa lah? Gue mau banyak, anak horor banget, nggak bercanda. Oke, BTW boleh diceritain nggak ceritanya, pengalaman horornya itu? Boleh. Dari singkat cerita aja nih ya, waktu gue SD kelas 3 lah. Ini kan lagi booming-boomingnya nih permainan hantu-hantuan lah kayak jelangkung gitu. Terus teman-teman gue tuh sok-sokan, ayolah Cel, kita main lah, kita manggil Charlie gitu. Nah pada saat itu gue awalnya ya udahlah ayo gitu kan. Terus pas kita manggil dan beneran itu pensilnya gerak gitu. Kayak ini ada apaan gitu, kayak kok bisa, dan gue positive thinking ya itu mungkin angin kan. Terus pas gue pulang itu gue kayak biasa dong ganti buku. Nah tiba-tiba di tas gue itu ada surat yang isinya rambut kayak abis dipotong, jadi panjang banget. Panjang banget, seberapa segini? Oh my god, itu lu dapetin tiap hari atau gimana? Sekali satu malam itu yang sesudah gue main Charlie pas siangnya. Dan tiba-tiba pas gue tidur, mungkin nggak tahu ya, mungkin karena sakit takutnya halusinasi, ada anak kecil berdiri diemin gue, kayak gue nggak tahu, mungkin dia minta rambutnya atau nggak tahu. Tapi yang paling serem adalah teman gue ini dapat rambut juga tapi dilapisin sama kain kafan. Ya itu sih, dan mungkin masih banyak lagi tapi nanti gue ceritain deh. Itu serem banget sih ya. Itu serem. Oke. Jadi kayak terus ya, akhirnya itu semacam gimana? teror sih. Dan gue sempat marah sama teman-teman gue yang ikut cari-cari itu. Lo apaan sih kok kayak gini bercandaannya? Terus teman gue bilang kan, kayak apaan sih Cel? Kita kan nggak motong rambut, masa iya kayak lu motong rambut di sekolah terus lu taruh di amplop temen lu sendiri, kayak buat apa gitu? Masa kayak antara santet atau gue nggak tahu lah. Itu serem banget sih. Gila. Gue paling benci tuh kalau, tau gak sih, demit tapi yang rambut panjang itu paling serem. Sumpah itu kayak serem banget anjir. Oke, terus pengalaman horor gue sendiri sih, gue nggak tahu ini horor atau enggak, tapi lu inget gak kelas 5 gue suka bercanda, gue punya teman imajinasi namanya Venda. Oh iya Ya itu kan? gue tahu. Itu awalnya gue cuma main-main gitu buat bohongin teman-teman gue doang biar kayak dikirain anak indigo banget. Terus kayak selama seminggu atau 2 minggu gue main-main gitu, gue dapet mimpi di satu malam. Nggak tahu, ceweknya kayak cewek Belanda pakai baju hitam dress loli gitu, and she said like, "Hai, aku Venda." Itu tuh kayak, oh my god. Di situ dan mulai dari saat itu gue nggak pernah lagi main-main tentang spiritual yang begitu karena ya serem banget. Iya sih, ya kadang apa yang kita panggil tuh sebenarnya ada. Tapi sebenarnya gue pernah dengar katanya emang kita punya kembaran sih. Iya, yang kembaran dari dimensi lain gitu kan. Iya benar-benar, itu
Itu serem banget sih, kayak gue takutnya kalau kata orang ya di TikTok gue pernah lihat katanya kalau kita ngaca dan kita merasa cantik tapi itu bukan diri kita, itu orang lain. Masalahnya gue sering ngaca malam-malam nih, dan setiap malam gue ngerasa cantik sih. Iya bener-bener, gue juga kayak kok gue cakep ya di kaca, tapi iya kan, tapi kalau di sekolah ngerasa kayak jelek banget. iya jelek bener. Terus kayak, dan ternyata di salah satu TikTok bilang katanya kalau itu sebenarnya bukan diri kita tapi melainkan sosok lah yang lain yang nempel gitu di nggak tahu lah. Oke, cukup pemanasannya. Sekarang kita langsung masuk ke pengalaman horor yang pertama ya. Dari teman-teman kita nih ya yang udah share pengalamannya. Sebelumnya gue makasih banget ya teman-temannya yang udah nge-share pengalaman horornya. Semoga bisa menemani malam Jumat kalian. Oke. Jadi yang pertama dari @nayakhab. Waktu itu aku ketindihan sampai 5 menit dan itu nggak cuma sekali, tapi pernah 4 kali. Yang pertama ya cuma bentar aja, tapi yang ketiga ini sampai lama banget. Pernah hampir nyerah, tapi aku tetap berusaha sambil berdoa, gerakin tangan sama badan. Tapi kayak pandangan tuh sekeliling jadi gelap banget. Terus di samping kayak ada yang memeluk gitu, terus anget. Tapi sama sekali aku nggak bisa gerak. Akhirnya terus berdoa, terus percaya kalau itu cuma mimpi. Akhirnya tanganku bisa gerak dan langsung keluar kamar. Sorry kalau biasa aja, Kak. Biasa aja. Wah, itu serem sih. Itu bener serem banget. Wah, ini namanya sleep paralysis gak sih? Iya benar-benar. Keadaan lu beku gitu. Lu pernah ngalamin, Cel? Kalau gua mungkin pernah kali ya. Lu pernah nggak sih lu mimpi, tapi itu serem banget, tapi lu nggak bisa buka mata, kayak nggak bisa pergi dari mimpi itu. Pernah. Kayak lu nge-stuck gitu. Itu serem banget sih. Apalagi ketindihan dan pasti ada sosok yang di atas tuh gitu, satu lagi tidur. Lu pernah ketindihan? Enggak, tapi gue dengar kalau ketindihan tuh di saat lu tidur ya, itu ada orang yang nindihin lu. Yang nindih, jadi kayak itu serem banget sih. Ya, terus gue dengar tuh katanya orang yang biasanya sleep paralysis itu pasti ada yang nemenin. Kayak kalau lu beneran nggak bisa gerak, berarti kayak ada yang nemenin gitu. Makanya hampir setiap orang ya yang kena sleep paralysis tuh selalu pasti ngeliat bayangan hitam, selalu ngeliat bayangan hitam. Oke. Gila, serem banget sih. Oke, terus lanjut yang kedua. Kita lanjut yang kedua. Oke, gue ceritain ya. Ini dari Ilena Natania. Oke, jadi dulu jadi ini dia nyeritain tentang cerita temennya gitu. Jadi teman guru gue ini kuliah di asrama gitu, dan dia punya 2 teman, terus dia janjian lah dengan 2 temannya untuk belajar malam di satu ruangan. Dan pas malamnya mereka ketemulah di ruangan itu, dan satu temannya ini rada aneh, kayak dia nunduk dan diam. Tapi mereka nggak terlalu peduliin, sampai pas temen guru gue pulpennya jatuh dan dia ngambil lah pulpennya di kolong, dia lihat kakinya ngambang, terus kayak melayang gitu kan. Dan udah temen guru gue kaget tuh, kayak siapa nih, kayak kok melayang kakinya gitu. Terus akhirnya besok paginya ditanya, lu kenapa kok kaki lu kayak gitu. Dan ternyata temennya itu nggak masuk, jadi itu bukan dia. Jadi gitu sih ceritanya. Gue kalau jadi salah satu temennya ya di situ ngeliat teman gue sendiri kakinya ngambang, ya gue udah basa-basi langsung kabur sih. Kayak temen lu di sini samping lu ya, terus kayak ngik gitu, kayak terbang, literally terbang, ya kabur kan. Iya, masa nggak notice sih. Terus kayak
ini kayak gue rasa itu mungkin kembarannya sih, atau mungkin sosok yang menyerupai Usil. wujudnya temennya, mungkin usil kali ya. Oke, ada lagi nggak nih Lau? Ada nih. Ini kata gue yang paling serem sih. Dari Ed Gabriel Janis. Dia bilang, jadi singkat cerita, gue sama kakak sepupu gue dan kakek gue lagi main di teras. Gue di sini masih umur 3,5 tahunan dan kakak sepupu gue 5 tahun. Jadi di sebelah rumah gue itu ada rumah yang udah gak kepake dan gak punya atap, jadi tinggal tembok-tembok gitu. BTW, gue mainnya di siang bolong. Nah, kita itu lagi main kejar-kejaran sambil cilukba itu sama kakek gue. Cilukba pertama masih hati-hati aja tuh, terus kayak masih senang-senang aja. Cilukba kedua juga sama, kita masih ketawa-ketawa. Nah, pas cilukba ketiga, bakekok bunda. Ada yang ngikutin, main dari rumah itu. Dia ikutan kita cilukba di dinding kayak ikut ngintip gitu. Gue sama kakak gue langsung kabur, nangis masuk rumah. Kakek gue kaget dong sama dia. Langsung mastiin ke rumah itu buat mastiin gue sama kakak gue kalau gak ada apa-apa. Ternyata kakek gue diliatin tangan gitu dari dinding, tapi cuma 4 jari. Sampai akhirnya kakek gue langsung nyusul gue sama kakak gue masuk rumah buat tenangin gue sama kakak gue yang lagi nangis kejar. For your information, yang ikut main itu cewek dan punya rambut hitam, lurus, panjang banget. Banget sih, itu gue ngebayangin mukanya, sumpah yang kayak paling benci kalau udah nyebut Mbak Kay gitu kayak Mbak itu Mbak Kay, Miss Kay serem banget. serem sih. Tapi lu bisa nggak sih bayangin kayak beneran kayak dikagetin gitu kayak serem banget, sumpah. Itu kan kayak halo, wajar sih mau ikutan nangis. main dong. Langsung lihat itu kayak kebirit gitu. Gue yakin sih itu pasti karena dia masih umur 3,5 tahun, pasti besoknya demam. Ya benar. Karena kaget banget. Aduh, gue sampai merinding sih dengarnya. Okay. Lanjut gak nih? Serem banget. Lanjut. Lanjut ya. Yo, Cel. Gue ceritain yang mana ya? Banyak banget. Oke, gue ceritain dari Sela 9C. Oke. Hai, aku Sela. Aku punya lumayan banyak cerita horor. Nah, awal pertama aku ngalamin kejadian horor tuh pas kelas 7. Jadi aku lagi nonton YouTube di rumah lama sambil makan dimsum. Terus seperti biasa keadaan rumah ortu aku lagi ribut. Terus beberapa saat kemudian tuh semuanya jadi hening tanpa suara. Dan tiba-tiba ada cewek lewat depan kamarku. Aku kira itu ibuku, jadi aku santuy aja. Terus aku baru sadar kalau ibu aku rambutnya pendek kan. Terus aku tanya ayah aku, "Papa, ibu di mana?" Terus ayah aku jawab, "Lagi keluar tadi." Itu kayak aku keringet dingin, karena itu kali pertama aku lihat kayak gituan. Terus malamnya aku tidur dan aku mimpi guling aku jadi pocong. Dan iya benar, aku bangun-bangun ketindihan, sesak nafas. Bangun gak bisa, cuma bisa lihat sosok berdiri di depan aku. Terus cerita kedua, pas aku lagi di Jogja, Desember kemarin. Aku berangkat siang ke salah satu kota di daerah Jawa Tengah, Klaten. Aku sampai sana kira-kira jam 1 siang. Awalnya seneng-seneng aja karena ketemu sepupu saya 5 orang ganteng semua. Tapi pas pulang itu aku lewatin jalanan gelap. Jarang ada penerangan dan hutan semua terus sampingnya jurang. Malam-malam aku naik mobil serasa uji nyali gitu. Nah, tepat pukul 3 pagi aku lihat jalan setapak ke arah hutannya. Terus aku lihat ada kepala doang di jalan. Terus aku baru cerita kayak aku beberapa meter setelah lewatin itu. Jujur, aku merinding sih. Soalnya jam 3 pagi sepi, nggak ada penerangan. Terus lihat kayak kepala terbang atau kepala doang.
Udah sih, cukup segitu aja. Ya. Kepala terbang. Kepala doang. Tadi Gue nggak bisa. kepala nengok, sekarang kepala doang tanpa badan. Gue nggak bisa bayangin. Aduh, serem banget. Oh my god, no, that is nasty. That's nasty. Okay. Oh my god. Oke, sekarang gue kayak ngerasa ruangan gue panas banget deh, karena padahal AC gue nyala. Iya bener, gue Sendiri keringet dingin semua. Siapa sih yang minta topik horor? Sini berantem deh baju sama gue. Oke, ada lagi nggak Lau? Bercanda. Sorry. Ada lagi nggak? Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir. Tapi ya beneran kerasa seremnya. Ya, berlanjut aja ya. Ini cerita dari @NVELF_. Jadi ini ceritanya kejadian waktu liburan kemarin kelas 6. Nah, waktu itu gue lagi jalan-jalan bareng keluarga gue. Kita seluruh keluarga mau ke Semarang. Pas udah nyampe di Semarang, kita check-in hotel. Abis itu kita beres-beres baju dan lain-lain. Kita nyampe Semarang tuh sore. Terus kita siap-siap mau ke bawah, yaitu destinasi pertama kita, Lawang Sewu. Kita nyampe di Lawang Sewu tuh sekitar jam 8-an. Terus kita pesen tiket sama nunggu pemandu Lawang Sewunya. Pas keluarga gue masuk sih, gak kelas apa-apa. Tapi cuma gue yang ngerasa agak gak nyaman di dalam situ. Untungnya di depan Lawang Sewu lagi ada karnaval malam, jadi suasananya gak terlalu serem. Akhirnya pada terangan gitu. Waktu pertama kali masuk Lawang Sewu, gue tuh langsung nyium bau anjir darah. Ya kalian tau lah dulu Lawang Sewu tempat yang kayak gimana. Di situ sih gue pura-pura gak nyium apa-apa ya, karena takut bikin keluarga gue ikutan takut atau gak panik. Di dalam Lawang Sewu tuh ada satu pintu yang bikin gue penasaran karena dari dulu dikunci dan gak ada yang pernah buka, kecuali ada karyawan di sana. Nah, kejadian di mana gue penasaran sama lubang yang dulu tempatnya pembuangan mayat akibat pembantaian di sana. Pas pemandunya ngasih lihat kita tempat itu, di situ gue bener pengen teriak ama muntah karena gue ngeliat darah di mana-mana. Sama orang yang kaki atau kepalanya buntung. Mungkin keluarga gue nggak lihat apa-apa di situ, tapi gue pura-pura be aja karena nggak mau bikin keluarga gue panik. Di situ gue bener-bener keringetan sama mual-mual gitu. Kayak tour guide-nya tahu deh, kayaknya tour guide-nya tahu deh gue bisa ngeliat. Jadinya tour guide-nya langsung buru-buru ngarahin kita ke tempat yang lain dan lebih terangan. Pas kita udah selesai dari Lawang Sewunya, gue ngeliat ada 3 anak kecil di depan kereta. Di depan gedung Lawang Sewu tuh ada kereta yang udah nggak beroperasi lagi. Mereka kayaknya sadar deh gue bisa ngeliat mereka, jadinya mereka ngajakin gue main sama mereka. 3 anak kecil itu tuh ada yang bisa ngomong bahasa Belanda sama bahasa Indo, jadi gue ngerti dikit. Pas keluarga gue mau beli minum di Indomaret, gue nggak sengaja ngeliat ke arah jendela atas. Di situ gue ngeliat noni Belanda yang bisa dibilang cantik. Untung noni Belandanya nggak ngeliat ke arah gue. Pas gue lagi mau minum, kan orang minum kepala ada naik ke atas kan. Noni Belandanya nengok ke gue dong. Dan senyum ke arah gue. Terus pas gue kedip, dianya udah ngilang dan katanya di atas sana tuh pernah ada orang yang uji nyali di sana. Bentar. Gue takut banget. Dan denger ada ibu-ibu sama anaknya nangis kekunci gitu di suatu ruangan. Waktu kita udah nyampe hotel buat istirahat, gue kan ke kamar mandi tuh buat mandi. Nah, di situ gue masih terngiang-ngiang sama kejadian yang gue alamin di sana. Pas gue lagi mandi, gue denger kayak suara anak kecil ketawa-ketawa gitu. Ais. Gue pengen ngomong kasar, sumpah. Ini serem banget. Kayaknya anak kecil yang tadi di kereta itu deh. Karena anak kecil yang gak ganggu, jadinya gue bomat. Tapi waktu gue mau tidur, rest dulu ya. Tapi waktu gue mau tidur, gue ngeliat ke jendela karena pengen ngeliat karnaval yang tadi. Tapi gue malah ngeliat hal lain. Di situ gue ngeliat noni Belanda yang tadi posisinya dia tuh terbang di depan jendela, yang dimana gue lagi nengok ke jendela di situ. Karena gue udah capek, jadinya gue langsung tidur.
Gue kesel sih. Ini gue kesel. Kenapa? Karena gue belum mandi. Dan dia ceritain katanya ada anak kecil yang ketawa-ketawa pas dia mandi gitu. Tapi sumpah itu kayak berturut-turut ya Ge. Dari apa? Dari yang bau air darah, terus ke Miss Belanda, Miss Dutch. Oke. Oh di sini dia nyertain fotonya. Bentar, kelihatan nggak? Di situ tuh di belakang bapak yang bawa topi, kayaknya penyihir deh. Dia bilang katanya penyihirnya bikin perjanjian sama owner tempat itu. Kayak, oh berarti kayak pesugihan gitu nggak sih? Kayak itu tempat makan tapi pesugihan. Ada pesugihan di situ. Soalnya bukan ini. Oh iya. Itu tempat makan kan? Iya cuy. Wah. Ini makanya gue kalau makan tuh lebih suka beli di tempatnya tapi makan di rumah gitu karena kan kita nggak tahu ya. Ada apa. Jangan lupa buat doa sebelum makan guys. Iya benar tuh. Apalagi doa sebelum tidur. Ya. Ya. By the way, Sel, tadi di awal lu bilang lu ada cerita serem. Tolong ceritain satu lagi dong. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu serem. Gue nggak tahu sih pandangan kalian gimana. Tapi sesudah om gue meninggal, gue ini tidur kan, jam malam lah tidur. Lalu gue itu sering kebangun karena nggak tahu kenapa gue sering kebangun. Itu tepatnya sekitar jam 3:30 atau mungkin jam 3-an, gue nggak lihat jam. Cuman gue perkiraan segitu kan. Waktu itu gue bangun, terus tiba-tiba gue dengar ada langkahan kaki kayak tek 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 gitu. Gue awalnya kira itu mama gue, karena mama gue itu sering ngecek lah gue masih bangun atau masih main HP atau gimana. Tiba-tiba pas gue lewat ke arah kanan ya untuk lihat ngecek gitu, itu ada sosok bayangan hitam banget, matanya nggak ada, pokoknya bayangan aja, dan dia nengok ke gue kayak notice gue lihat kayak, terus gue langsung kayak ya tuh kayak apa ya, selimut gue langsung gue naikin dong, gue kayak ditutupin. Iya, gue tutupin. Udah gue coba tidur lagi tapi nggak bisa dong. Akhirnya tiba-tiba langkahan kaki mulai terdengar lagi, tapi ke arah gue posisinya. Dia posisi gue tidur nih ini kepala gue, ini kaki gue. Oke. Ya tak berhenti. Gue kira ya udah nggak ada. Pas gue lihat tuh wujudnya kayak berdiri, bayangan, diam, hitam aja gue liatnya. Terus dia kayak elus-elus kayak kaki gue, tuh kerasa dielus kerasa banget, kerasa kayak apa ya, bukan dielus kayak gini loh, kayak digini-gini enggak, tapi kayak dari jari-jari lu itu kerasa gitu. Gue positive thinking aja kayak apa mungkin kadang bulu kuduk kita berdiri ya atau gimana karena kedinginan, gue nggak tahu. Tapi yang pasti itu gue lihat bayangan hitam aja, udah itu sih tuh. Sumpah I will cry ya kalau jadi lu. Gue nangis asli, bener-bener nangis. Takut, gue paling takutnya dengar suara kakinya gitu, karena kayak ini nggak make sense gitu, bayangan tapi kedengeran suara kaki, katanya gede gitu. Ya gitu aja sih cerita gue. Semoga ya serem sih. Itu serem banget. Oke. Lu ada nggak? Ya gue rasa itu aja sih. Gue juga udah kayak udah nggak enak banget sih rasanya. Oke. So kayaknya itu aja dari kita. Terima kasih banget buat nonton, dan jangan lupa dengerin podcast ini di Spotify Poci. Bye, thank you for watching. Bye, thank you. Bye, I love you. Semoga bisa tidur ya. Dadah.